Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas rahmat yang telah Allah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka ketahuilah akan aku tambah nikmat tersebut. Dan barang siapa yang mengkufuri nikmat yang telah aku berikan, kata Allah, maka ketahuilah azabku sangatlah pedih. Kemudian salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa mengirimkan salawat kepadanya, insyaallah kita akan mendapatkan syafaat di dunia dan di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kawan-kawan sekalian, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai tafsir Al-Tahrir wa Al-Tanwir karya Ibnu Asyur yang wafat pada tahun 1353 Hijriah. Tafsir Al-Tahrir wa Al-Tanwir merupakan karya monumental yang lahir dari tradisi keilmuan klasik Universitas Zaitullah, Tunisia. Ibnu Asyur menulis tafsir ini sebagai respon terhadap pembacaan Al-Quran yang kaku dan ahistoris. Setting tafsir ini berada pada masa transisi dan Islam menuju modernitas, di mana dibutuhkan pemahaman Al-Quran yang tetap otoritatif namun fleksibel. Nah, dari redaksi yang saya bacakan tadi bahwa hadirnya tafsir Al-Tahrir wa Al-Tanwir ini merupakan suatu bentuk gerakan yang dibangun oleh Ibnu Asyur yang melihat saat itu umat Islam sangat kaku dalam menafsirkan Al-Quran, sehingga hadirlah tafsir ini untuk menunjukkan bahwa Al-Quran itu tetap menjadikan dia otoritatif, tapi dia fleksibel, tidak terlalu kaku. Dia menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada, terlebih di zaman modern. Kemudian metodologi yang digunakan dalam tafsir ini adalah tahlili dengan corak bahasa, balaghah dan maqasid al-syariah. Ibnu Asyur menekankan bahwa tujuan utama Al-Quran adalah mewujudkan kemaslahatan manusia. Oleh karena itu penafsiran tidak boleh berhenti pada makna literal, tetapi harus menggali nilai-nilai universal seperti keadaan, kebebasan, dan martabat manusia. Nah, jadi tujuan tafsir dari karya Ibnu Asyur ini adalah untuk memperdalam apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh Al-Quran itu sendiri. Bukan kita berhenti pada makna literal, sehingga kita dapat mencapai titik di mana Al-Quran ini benar-benar memahami, menjelaskan segala sesuatu yang kita butuhkan, bukan secara literal saja, seperti keadaan kita, kebebasan, dan martabat manusia. Nah, seperti itu. Kemudian tafsir ini sangat relevan dalam kajian hak asasi manusia, etika politik, hukum Islam kontemporer, dan pluralisme. Ibnu Asyur memberikan landasan kuat bahwa Islam mendukung keadilan sosial dan tata kehidupan yang bermartabat. Tafsir ini banyak dijadikan rujukan dalam pendekatan tafsir maqasid modern. Nah, jadi di samping itu ternyata tafsir Al-Tahrir wa Al-Tanwir ini yang digagas oleh Ibnu Asyur juga sangat relevan dalam kajian hak asasi manusia, etika politik, hukum Islam kontemporer, dan pluralisme. Nah, mengapa? Karena memang tafsir ini membuat
suatu bentuk penafsiran yang mendalam dan otoritatif, namun menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Artinya apapun yang ada di zaman saat itu perkembangannya, seperti konteks-konteks kontemporer, hukum Islam kontemporer, kemudian pluralisme, segala macam konsep-konsep yang baru itu bisa sangat make sense dengan tafsir ini, sehingga umat Islam tidak perlu kaget dengan istilah-istilah baru seperti ini. Dan hadirnya tafsir At-Tahrir wa At-Tanwir ini gunanya itu untuk memperlihatkan bahwa Al-Quran itu memang bisa dijadikan sebagai rujukan hingga kapanpun, bukan di zaman dahulu saja pada masa keemasan Islam. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang banyak tidak dipahami oleh umat Islam, sehingga umat Islam saat itu jauh tertinggal dalam ranah teknologi dan perkembangan teknologi dan kemajuan serta sains. Kenapa? Karena dia tidak bisa memanfaatkan Al-Quran ini sebagai rujukan yang fleksibel dan berkembang sesuai dengan zaman, yang menggunakan bahasa-bahasa, istilah-istilah terbaru untuk memecahkan suatu persoalan atau konsep yang ada. Sehingga lahirlah Al-Tahrir wa Al-Tanwir karya Ibnu Asyur ini, yang wafat pada tahun 1393 Hijriah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan umat Islam, untuk memberikan pandangan-pandangan baru terhadap dinamika ataupun istilah-istilah yang telah dibuat oleh Barat, sehingga Al-Quran dan penafsiran Al-Quran ini bisa menyesuaikan. Mungkin itulah penjelasan dari saya mengenai karya Ibnu Asyur ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.